Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najrin Rohim dari kelas 11 TJKT 1 asal sekolah SMK Negeri 2 Ciamis. Di sini saya akan mengulas atau mereview sedikit tentang adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial. Sebelumnya di sini saya akan menunjukkan poin-poin yang saya akan bahas. Yang pertama, pengertian dan pentingnya adab menggunakan sosial. Yang kedua, dasar-dasar nakli tentang media sosial. Yang ketiga, pentingnya adab menggunakan media sosial. Yang keempat, penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Dan yang terakhir adalah hikmah adab bermedia sosial. Agar tidak lama, mari kita untuk materi yang pertama, pengertian dan pentingnya adab bermedia sosial. Pengertian dan pentingnya adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Sedangkan media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Dan pentingnya menggunakan media sosial, adab menggunakan media sosial. Dalam bermedia sosial perlu ada adab, karena adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Harapannya menggunakan adab bermedia sosial ini, semua penggunanya aman, nyaman, serta lebih bermanfaat bagi penggunanya. Yang selanjutnya, dalil-dalil nakli bermedia sosial. Di sini saya hanya mengambil satu contoh, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat, yaitu surat ke-49 ayat 6, yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Jadi, di sini kita tidak boleh menelan suatu berita atau mempercayainya 100% berita yang belum akurat dan terpercaya. Bisa saja di dalamnya itu terdapat hoax. Yang selanjutnya, adab menggunakan media sosial. Bentuk yang pertama yaitu niat yang baik. Yang kedua, memilih teman yang baik. Yang ketiga, memiliki fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaik-baiknya dengan cara yang baik. Dan yang terakhir adalah bersikap bijak dalam bermedia sosial. Penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Untuk poin pertama, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar grup atau netizen, gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam bermedia sosial. Poin yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita buruk sangka seujon, mencari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau gibah. Untuk poin yang terakhir, menggunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota, menghindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara, suku, ras, agama, dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme.
Contohnya mengupload status atau informasi yang baik itu, yang positif itu contohnya mengupload video-video kajian atau dakwah. Dan yang terakhir di sini ada hikmah, ada bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax, dan yang kedua mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial dengan kita. Yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan yang terakhir, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Begitu itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.